penemuan yang merubah istilahnya mainstream tentang neurologi atau tentang neuroscience adalah penemuan yang tidak sengaja yang dilakukan oleh Giacomo Rizzolatti tahun 95. Dia menemukan yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Ini yang merevolusi pengetahuan kita tentang bagaimana otak kita bekerja saat ini. Tidak sengaja memang, karena riset pada saat itu hanya mengamati motor neuron. Otak kita itu yang membuat kita bergerak, membuat kita ngebling-ngebling gini ini, yang membuat kita gerak-gerak itu neuronnya itu seperti apa? Bagaimana neuron sel saraf itu bekerja kalau kita ingin menggerakkan itu, bagaimana dia berkoneksitas satu sama lain sehingga kita ingin bergerak, kita bergerak. Kita kedip. Bagaimana gerakan-gerakan involunter kedip itu, ada kedip kita yang involunter, kita nggak sadar, sehari itu kita kedip 4.000 kali. Tapi ada kalanya kita secara sadar mengedip-ngedip. Pada saat itu diteliti bagaimana bekerjanya ini, bagaimana diferensiasi kita secara sadar dan tidak melakukan itu. Ini betul-betul revolusi. Sehingga keputusan kita melakukan sesuatu itu dikarenakan akibat adanya mirror neuron. Manusia memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, ini 90% dikarenakan oleh mirror neuron. Keputusan kita didasarkan 1, otak emosional, dan 2, otak rasional. Tapi 97% kita memutuskan sesuatu itu dengan otak emosional. Contoh begini, pernah mengendarai mobil berangkat dari rumah ke sekolah, tahu-tahu sampai sekolah aja. Atau pulang dari kantor, dari sekolah mau ke rumah, mampir nanti ke apotik, lalu tahu-tahu sampai rumah aja. Belok kiri, belok kanan, nggak usah mikir. Itu yang namanya otak emosional. Itu ditanam, pengalaman itu ditanamkan sering kepada otak kita sehingga otak kita itu juga mendrive secara otomatis di luar rasional kita. Itu adalah otak emosi. Seperti misalkan Wayne Rooney itu ya. 5 ahead of that Rooney signed for Manchester soon. 8 jam dia sehari ada di lapangan. Dia tahu persis, otaknya merekam persis lebarnya lapangan. Dia merekam persis larinya Di Maria itu berapa kecepatannya. Direkam semua dalam otaknya. Sehingga dia hafal, kalau Di Maria gerakannya begitu nanti dia larinya ke sana. Dia kalau menendang bola kecepatan sekian, kira-kira nanti akan ada di sini. Dan itu diputuskan dalam waktu 1/3 detik. Itu adalah otak emosional. Seorang pilot yang pesawatnya mau jatuh, dia itu adalah melakukan apa yang direkam dalam waktu yang lama. Nggak berpikir, hukum termodinamika kedua gimana? Nggak ada. Selak jatuh. Ya, sniper itu. It's him. Itu latihan. 1 hari 200 peluru ditembakkan. Sehingga pada saat dia memutuskan untuk menembak itu bukan atas dasar rasionalitas. Dan itu seringkali itu ya. Itu bagaimana otak kita bekerja. Kita seneng itu. Lihat lukisan itu ya. Itu senengnya dulu. Alasannya kemudian, wah bagus itu. Kenapa? Komposisinya gombal ya. Sama seneng sama cewek juga gitu. Seneng dulu, belakangan ngerayunya gombal ya.